Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Perspektif bersama saya Dans. Hari ini kita bicara pelan tapi serius kalau krisis global benar-benar berdampak ke Indonesia ya. Apakah kita siap? Waalaikumsalam. Sebelum lanjut kita mau pastikan dulu, siap itu maksudnya siap mental atau siap tabungan? Kalau cuma siap status WhatsApp sih banyak. Siap secara sistem, nah itu beda cerita. Ketenangan bukan karena keadaan aman. Kadang hanya karena kita belum sadar aja risikonya. Baik, kita mulai dari dasar ya. Kalau terjadi gangguan besar pada energi global, misalnya harga minyak melonjak, apa dampaknya ke kita? Sederhana, energi naik, biaya produksi naik, distribusi naik, harga barang ikut terdorong. Itu rantai biasa dalam ekonomi. Artinya bukan suara perang yang sampai ke sini, tapi suara ibu-ibu bilang, kok mahal sekarang ya? Betul, krisis modern jarang terdengar, tapi terasa di dapur. Nah, jadi dapur adalah indikator paling jujur ya? Dapur itu grafik ekonomi paling real time. Tapi kenapa ya? Setiap ada gejolak global, yang naik duluan itu cabai. Karena cabai sensitif distribusi, logistik terganggu sedikit saja, harga langsung bereaksi. Yang dekat dengan keseharian memang paling cepat terasa. Berarti dampaknya nyata ya? Kalau krisisnya cukup besar dan lama, iya, tapi tidak selalu instan dong. Yang bikin saya cemas itu berita tiap hari. Rasanya dunia mau runtuh saja. Karena berita menjual emosi, bukan stabilitas. Rasa takut itu cepat menyebar. Jadi literasi informasi penting. Sangat penting. Jangan semua headline ditelan mentah. Kalau begitu, apa yang sebenarnya bisa dilakukan rakyat biasa? Mulai dari pengeluaran. Krisis paling terasa kalau penghasilan tetap tapi biaya naik. Jadi ruang aman harus disiapkan sebelum tekanan datang. Ruang aman itu maksudnya dana darurat. Ya minimal 3-6 bulan lah kebutuhan hidup kalau bisa. Kalau belum punya, Mulai kecil dulu. Konsisten lebih penting daripada besar tapi tidak rutin. Bagaimana dengan ketahanan pangan keluarga? Kalau kebutuhan pangan tergantung ke pasar, kita rentan bahaya. berarti kalau saya tanam 2 pot cabai, saya sudah ikut memperkuat ekonomi nasional. Bukan nasional dulu, tapi kamu mengurangi ketergantungan sedikit. Itu sudah langkah bagus. Kemandirian kecil berarti membangun rasa aman ya? Jadi sebenarnya krisis itu bukan soal kaya atau miskin ya. Bukan. Banyak yang punya uang tapi tidak punya strategi. Banyak yang sederhana tapi disiplin. Yang bertahan biasanya bukan yang paling keras bicara, tapi yang paling tenang mengambil keputusan. Oke, apa yang paling berbahaya saat krisis datang? Kepanikan massal. Borong-borong. Ya, paling orang membeli bukan karena butuh, tapi karena takut. Kepanikan membuat sistem yang tadinya cukup jadi terasa kurang. Kalau kita refleksi, mungkin masalahnya bukan hanya krisis global ya, tapi gaya hidup kita sendiri kayaknya. Tepat. Kalau nyaman saat stabil, tidak menyiapkan bantalan saat tekanan datang. Berarti selama ini kita terlalu santai ya. Santai sih boleh, tapi lalai jangan. Oke, mari kita simpulkan perlahan. Apa mentalitas paling penting menghadapi ketidakpastian? Rasional, jangan reaktif. Kurangi drama. Perbanyak disiplin. Dan tentunya perbanyak kesadaran. Sadar. Saya jadi sadar, yang paling menenangkan bukan berita baik, tapi kesiapan pribadi. Karena kesiapan memberi kendali. Dan rasa kendali membuat hati kita lebih tenang. Oke, kita tidak bisa mengontrol geopolitik dunia ya.
Kita tidak bisa menentukan harga global, tapi kita bisa mengontrol keputusan kita hari ini. Bagaimana kita belanja, bagaimana kita menabung, bagaimana kita bersikap. Krisis mungkin datang dan pergi, tapi kesiapan adalah pilihan. Dan yang bertahan bukan yang paling panik, bukan yang paling keras bersuara. Yang bertahan adalah yang paling siap, ya. Saya Adans, terima kasih sudah mendengarkan podcast perspektif kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.